Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raindra Sahdan Mahmudin. Alamat saya adalah Desa Losari, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang. Dan saya adalah seorang petani. Saya memilih dunia pertanian karena memang basic saya sekolah adalah di sektor pertanian. Dari STPW Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, yang saat ini bertransformasi menjadi Polbangtan Yoma. Jadi di sana saya mendapatkan beasiswa full selama 4 tahun dari Kementerian Pertanian. Jadi di dalam kuliah saya itu ada namanya program kewirausahaan. Jadi mahasiswa bisa akses modal dari universitas. Sehingga itu saya ambil kesempatannya untuk di awal itu saya dulu pelihara ayam joper atau Jawa Super. Selanjutnya di situ saya mengalami kegagalan dan saya pindah bisnis ternak. Sehingga saya coba akseleratif dari mulai permodalan, dari mulai pemasaran, itu mulai saya kembangkan terus, dan saat ini saya sudah mengelola sekitar 700 ekor domba dan sapinya 20 ekor. Saya juga di sekitar kandang juga saya memberdayakan petani-petani untuk tanam yang berkaitan dengan peternakan saya, seperti misalnya jagung, terus kedelai. Ini nanti limbah pertaniannya itu bisa digunakan di peternakan saya. Dan ini sudah saya dampingi hampir 200 petani. Kalau peternakan domba saya, peternakan domba kalau di tempat saya paling banyak adalah domba gibas. Jadi itu karena saya mengambil segmentasi di daerah Jawa Tengah. Kalau di Jawa Tengah itu masih banyak suka domba, atau kalau di Jawa biasa disebut dengan wedhus gembel. Dan ini menjadi segmentasi terbesar saya. Dengan sistem pemeliharaan saya adalah menggunakan limbah pertanian. Jadi menggunakan pohon jagung, terus kulit kedelai, terus ampas tahu, ketela, itu yang saya gunakan. Karena tentu di dalam usaha peternakan ketika kita bisa menekan biaya produksi terutama di pakan, ini bisa menambah keuntungan kita. Dan saya sengaja membuat peternakan saya itu kandangnya sederhana karena memang ini untuk ditiru petani. Kalau petani di desa itu kalau memang mau belajar peternakan kok kandangnya investasinya sudah mahal, dia akan ragu untuk meniru saya. Sehingga saya buat kandang saya itu sederhana dengan investasi yang rendah. Tetapi kita tetap memperhatikan SOP pemeliharaannya, manajemennya tetap kita sesuaikan dengan SOP seperti pemberian obat, terus cek kesehatannya, pakannya juga proteinnya harus selalu terjaga. Ini tetap harus kita lakukan. Tetapi kandang boleh biasa saja. Karena kan prinsip kandang kan yang penting dia bisa untuk tempat berteduh ternak, bisa untuk ternak itu yang penting nyaman. Yang penting kalau prinsip dalam beternak saya adalah ketika ternak itu sehat dan pakannya tercukupi, maka ternak itu akan memberikan keuntungan bagi kita. Pakan yang saya gunakan itu adalah jagung, dan jagung ini relatif bertahan ketika musim kemarau. Jadi air tidak banyak pun dia bisa hidup. Dan itu kita berdayakan, kita kumpulkan petani di situ untuk menanam jagung. Bibitnya itu kita berikan. Nanti ketika panen jagungnya kita beli, dan pohon limbahnya pun kita beli untuk pakan ternak kita. Sehingga yang mulanya petani itu di musim kemarau dia tidak punya pendapatan, ini bisa terbantu dengan adanya peternakan sistem menggunakan limbah jagung. Jadi saya melihat dan memperoleh informasi kalau di luar Jawa itu limbah jagung hanya buang, hanya dibakar. Nah ini sebenarnya kalau suatu saat teman-teman yang ada di daerah luar Jawa yang mempunyai potensi tentang jagung ini bisa digunakan untuk peternakan. Karena ini jelas menekan biaya. Dan kalau di tempat saya ini harus kita bentuk, karena ini belum terbiasa, menanam jagung itu belum terbiasa. Sehingga saya harus
punya waktu yang ekstra untuk mendampingi mereka dan memberikan benar-benar manfaat ekonomi kepada mereka. Tadi berbicara tentang peternakan, saya di sektor pertaniannya itu kita fokusnya adalah tadi saya utamanya jagung karena itu mendukung peternakan saya, tapi sekarang ini kita sudah mulai untuk menanam kedelai jenis edamame, dan ini kita kemitraan dengan perusahaan sehingga ini kita masih terbantu untuk pemasarannya karena ini kan jangkauannya ekspor Mas, jadi kita harus kerjasama dengan PT untuk kita bisa memberdayakan petani yang mulanya hanya ditanam padi 2 kali periode dalam 1 tahun, kita coba di periode yang ketiga nanam edamame, dan itu terbukti bahwa ketika dimanfaatkan itu pendapatannya bisa naik 2 kali lipat, dan ini akan kita kembangkan terus, akan kita beri contoh-contoh yang baik untuk bisa ditiru petani seperti itu. Untuk omset bisnis saya saat ini kalau di bulan-bulan selain Idul Adha itu di kisaran 200 juta. Tetapi ketika Idul Adha seperti kemarin kita bisa jual 700 ekor, itu kalau di rata-rata 2,5 juta itu sudah di atas 1,5 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rici Solihin, owner dari Paprici Segar Barokah, yang dimana kami membudidayakan sayuran antik dengan komoditas utama yaitu paprika, kemudian timun Jepang atau kyuri, herbs, dan juga beberapa sayuran lainnya yang terletak di Kampung Pasir Langu, Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Asal mula bisnis pertanian sebenarnya berawal dari skripsi yang sebelumnya. Ketika tahun 2010 saya bertindak sebagai pedagang, membantu pemasaran petani-petani di sini. Kemudian saya menganalisis, ternyata komoditas yang paling banyak menguntungkan itu komoditas apa? Pas saya lihat paling banyak stabil permintaannya, stabil supply-nya, dan juga terus meningkat, yaitu paprika. Nah, dari situ saya buatlah studi kelayakan bisnisnya dan saya ajukan sebagai skripsi saya di Prodi 1 Manajemen Unpad. Tapi saya di-challenge akhirnya sama dosen saya. Betul nggak bisnis itu menguntungkan? Kamu bisa nggak melaksanakannya? Dari situ saya termotivasi, bisa Pak. Cuman saya akhirnya berpikir modalnya dari mana? Karena bisnis hidroponik paprika itu tidak murah gitu kan. Oh iya, ternyata skripsi itulah menjadi modal saya. Saya ikutkan di beberapa kompetisi, saya ikutkan di beberapa permintaan hibah, kemudian ke beberapa mitra investor juga. Akhirnya alhamdulillah hanya waktu hitungan bulan dapat modal tersebut. Akhirnya saya jadikanlah satu greenhouse. Waktu itu kapasitasnya 2.500 pohon yang bisa memproduksi kurang lebih 5.000 kg atau 5 ton. Waktu itu kalau harga rata-rata 20.000 ya alhamdulillah kita bisa mencapai 100 juta dalam satu musimnya gitu. Jadi di situ awal mula kami memulai bisnis paprika. Alhamdulillah dari situ saya melihat bisa balik modal itu satu musim jika harga sedang bagus gitu. Jadi dalam satu musim saya menargetkan satu musim satu greenhouse. Jadi alhamdulillah dari 10 tahun ini atau 8 tahun di pertanian kita sudah mempunyai 5 greenhouse dengan kapasitas 12.500 pohon atau bisa mencapai 25.000 kilogram atau 25 ton dalam satu musim jika semua dioperasikan. Kalau untuk paprika yang kita tanam sebenarnya banyak varietasnya tergantung dari bibitnya. Ada bibit yang berasal dari lokal, ada bibit yang impor. Nah, cuma yang membedakan adalah bagaimana cara pembudidayaan. Nah, kami di sini menggunakannya budidaya menggunakan hidroponik, yang dimana hidroponik kami menggunakan media arang sekam.
Nah, aram sekam ini kita gunakan karena mereka bisa menyerap air, bisa mempertahankan air, sehingga nutrisi dari pupuk AB mix yang kami gunakan untuk paprika ini bisa tertahan. Dan hasilnya apa? Alhamdulillah buahnya lebih banyak juga. Kemudian bisa budidaya di lahan yang sempit tapi produktivitas besar, dan juga bisa sepanjang musim kita memproduksinya. Karena di sini di dalam greenhouse pula kita bisa lebih memanajemen hama. Jadi walaupun memang resiko hama tetap ada, tapi setidaknya kita meminimalisir adanya hama. Kemudian dari segi bibit, nah tadi ada yang lokal dengan impor, bedanya seperti apa? Biasanya lebih bedanya dari segi berat dan juga durabilitas. Biasanya kita menggunakan bibit lokal itu untuk pasar kita itu yang lokal market, tapi untuk bibit yang impor kita biasanya menyesuaikan dengan permintaan pasar untuk hotel, restoran, bahkan untuk ekspor sekaligus gitu, seperti itu.